Saat dia membuka kantong sampah hitam itu, dia melihat kepala Christina sudah dalam keadaan terpenggal. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan tragis yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Sangat amat tragis, finalis Miss Switzerland dibunuh, dimutilasi, dan diblender oleh suaminya sendiri. Katanya sifat seseorang setelah dan sebelum menikah sangat berbeda, namun bagaimana seorang perempuan bisa tahu kalau kekasih hatinya yang akan dia nikahi akan membunuhnya dengan begitu brutal di masa depan. Menurut teman-teman terdekat dan tetangganya, kehidupan Thomas dan Christina Joksimovic terlihat seperti sempurna. Keduanya sama-sama berparas indah, berkarir bagus, kaya raya, tinggal di rumah yang mewah, dan memiliki anak-anak yang sangat lucu. Christina adalah seorang model berusia 38 tahun yang berasal dari Binningen, negara Swiss. Christina mulai naik daun saat dia memenangkan kontes kecantikan Miss Barat Laut pada tahun 2003 saat usianya masih belasan tahun. Kemudian dia lanjut berkompetisi ke level nasional yaitu Miss Switzerland, tapi sayangnya dia kalah dan menjadi juara 2. Meski begitu, parasnya yang cantik dan sikapnya yang menawan tidak membuatnya langsung dilupakan oleh publik. Dia tetap punya karir dan terkenal. Model setinggi 175 cm ini memanfaatkan ilmu yang dia dapatkan untuk menjadi ladang bisnisnya. Dia menjadi pelatih model khusus di bidang catwalk. Tidak lupa akan masa lalunya sebagai peserta kontes kecantikan. Murid-muridnya yang dia didik banyak juga yang ingin ikut kontes kecantikan seperti Christina. Banyak yang mengatakan Christina adalah sosok wanita cantik dan sangat baik hati. Murid-muridnya pun memuji Christina dan berterima kasih untuk ilmunya atau dedikasinya saat dia bekerja sebagai pelatih. Suaminya yang bernama Thomas juga sangat kaya raya meskipun tidak sepopuler Christina. Thomas adalah seorang pengusaha kaya raya. Keduanya memilih menikah pada tahun 2017 dan tinggal di sebuah villa mewah di perumahan elit Basel, negara Swiss. Villa mewah milik keduanya langsung memperlihatkan pemandangan yang cukup indah seantero kota. Keduanya pun aktif membagikan gaya hidup ideal mereka di media sosialnya masing-masing. Thomas dikenal sebagai ayah dan suami yang baik. Thomas memiliki 2 anak perempuan bersama Christina. Semuanya terlihat begitu sempurna untuk keluarga kecil ini. Kemudian pada tanggal 13 Februari, negara Swiss dikejutkan dengan kabar kematian model cantik ini. Dalam laporan otopsi yang dirilis oleh pihak kepolisian, penyelidik mengatakan Christina tewas setelah dicekik oleh suaminya sendiri. Penemuan jasad Christina terjadi pada tanggal 13 Februari setelah orang tuanya khawatir akan keselamatan putrinya. Ayah dari Christina mulai menggeledah rumah anaknya setelah suami Christina berulang kali berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan istrinya. Setelah mencari di seluruh rumah, ayahnya menemukan rambut putrinya terlihat dari dalam kantong sampah dan terkejut saat tahu bahwa putrinya telah dibunuh. Saat dia membuka kantong sampah hitam itu, dia melihat kepala Christina sudah dalam keadaan terpenggal dengan rambut yang masih menempel. Orang tuanya pertama kali mempertanyakan keberadaan Christina kepada Thomas setelah tempat penitipan anak setempat menghubungi kedua orang tua Christina. Christina yang biasanya menjemput anak-anaknya, tapi hari itu dia tidak menjemput kedua putrinya. Maka orang tua Christina mendatangi rumahnya dan bertemu dengan Thomas untuk menanyakan keberadaan Christina. Selama berjam-jam dia berpura-pura seolah tidak terjadi
terjadi apa-apa, mengobrol dengan ayahnya Christina, dan menyiapkan makan malam untuk semua orang sebelum menidurkan kedua putrinya. Ayahnya menemukan Christina, sang model cantik, telah tewas dalam kondisi yang sangat amat mengenaskan di rumah mewahnya sendiri. Saat itu, Thomas sedang tidak berada di rumah, namun polisi dengan cepat menangkap Thomas keesokan harinya. Saat ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, Thomas bersumpah dia menemukan sang istri sudah dalam kondisi tewas. Sepanjang interogasi, dia tetap kekeh kalau dia tidak membunuh istrinya. Namun, pada bulan Maret, tiba-tiba saja Thomas mengakui kalau dia memang membunuh Christina. Dia mengatakan awalnya dia tidak punya niat untuk membunuh istrinya. Dia tidak punya pilihan lain karena Christina terlebih dahulu akan menyerangnya. Katanya, Christina menyerangnya dengan pisau untuk melindungi dirinya sendiri. Thomas pun menghadang istrinya dan langsung mencekiknya dengan sangat amat kencang. Karena cekikan yang sangat kencang itulah Christina langsung tewas di tempat. Thomas mengaku dirinya syok dan panik setelah dia sadar telah membunuh istrinya sendiri. Dia kemudian langsung membawa mayat Christina ke ruang mesin cuci. Kemudian dia langsung mengeluarkan gergaji, pisau, dan gunting rumput. Ketiganya dipakai untuk memutilasi tubuh Christina. Kekejaman Thomas pada Christina belum selesai sampai akhirnya Thomas memutuskan untuk memotong-motong mayat model cantik itu. Setelah dipotong-potong menjadi kecil, Thomas langsung memasukkan sejumlah bagian tubuh istrinya ke dalam mangkuk untuk di-blender. Bagian tubuh Christina pun lenyap karena sudah dihaluskan. Setelah dihaluskan, Thomas belum juga puas. Kemudian tubuh Christina dilarutkan dalam bahan kimia agar meleleh dan tidak tersisa. Untungnya saja, sisa tubuh Christina masih ada yang belum di-blender. Sisa tubuhnya ditemukan oleh ayah kandungnya Christina dan kemudian ayahnya langsung segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Thomas pun mengajukan permohonan pembebasan diri karena dia merasa kalau dia juga ingin melindungi dirinya dari serangan Christina. Namun, pengadilan menolak permintaan Thomas. Menurut laporan otopsi, penyebab kematian Christina adalah pencekikan dan tidak ada bukti pembelaan diri apapun. Selain itu, dokter psikologis yang memeriksa Thomas mengatakan Thomas memiliki sifat yang sangat amat menakutkan. Dia memiliki sifat sadis dan sosiopat. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan akan kematian atau pembunuhan yang dia lakukan kepada Christina. Selain itu, terungkaplah kalau selama dia memutilasi dan memblender Christina, Thomas dengan santai sambil menonton video YouTube di ponselnya. Dari semua bagian tubuh, ada satu yang paling dia istimewakan. Dia sangat hati-hati. Thomas mengeluarkan rahim Christina dari dalam perutnya dan dipisahkan kemudian disimpan di dalam lemari es. Rahim Christina tidak di-blender atau dilarutkan dalam cairan kimia. Salah satu teman dekat keduanya mengatakan kalau pernikahan mereka sudah retak sejak beberapa bulan sebelumnya. Bahkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya Thomas dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.